Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang ada di tempat ini. Shalom. Belum semuanya, sekali lagi dengan hati bersyukur bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Amin. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Kasih setianya, rahmatnya selalu baru bagi setiap kita. Dibuktikan kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka pada sore hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya berkat yang baru, bahkan sukacita dan sejahtera yang baru Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita di sore hari ini. Mari setiap kita yang rindu untuk datang menyembah Tuhan dan tundukkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi kami. Kami sangat bangga punya Allah seperti Mu. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, sore hari ini pemulihan terjadi bagi setiap kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami Tuhan sore hari ini datang menyembah-Mu. Dan setiap penyembahan yang kami bawa Tuhan hanya sungguh-sungguh untuk meninggikan, memuliakan Kau Tuhan. Tidak ada yang lain, hanya Kau Yesus Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada sore hari ini, dari awal pertandingan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya memiliki satu tujuan, meninggikan Kau Tuhan, Raja di atas segala raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendatang menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita yang rindu untuk lebih lagi menyembah Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan. Kami datanglah Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh sukacita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan,
Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil namamu, kami dengar jawab. Panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang kami berseru padamu. Kaulah sumber kekuatan, Kaulah sumber penghiburan bagi setiap kami. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, kami percaya bahwa Kaulah Tuhan, tempat perlindungan kami. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari jemaat
Tuhan sambil senang bangkit berdiri yang kata, sungguh indah Kau, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yeah.
menyembah Dia. Katakan syukur apapun yang kau hadapi, apapun yang kau alami di sepanjang minggu. Bersyukur semua karena penyertaan Tuhan kita ada di bulan yang baru. Di minggu pertama di bulan yang baru, semua karena anugerah. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya semua baik-baik saja. Karena kami percaya Kau ada bersama dengan kami. Kau menyertai kami Tuhan. Kau satu-satunya yang kami andalkan. Kau satu-satunya yang menjadi kekuatan bagi kami. Kau satu-satunya yang menjadi barometer dalam kehidupan kami. Kau satu-satunya yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Apapun kata dunia yang mungkin melemahkan iman kami, kami tetap percaya bahwa Kaulah kekuatan kami. Kaulah menghibur kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami mau tetap percaya. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Semuanya hanya tentang Kau Tuhan. Semuanya berbicara tentang Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, satu-satu
Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Engkau satu-satunya yang kami andalkan, Engkau satu-satunya yang kami percaya. Engkau Tuhan memberkati kami, Engkau Tuhan menyembuhkan kami, bahkan Engkau Tuhan memulihkan kami. Biar setiap pujian penyembahan Tuhan kami bawa dengan iman kami, hanya Engkau Tuhan yang semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mau bersorak-sorai, bertepuk tangan bagi Engkau Tuhan. Sukacitamu, bahkan damai sejahtera-Mu menjadi bagian setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang lebih lagi rindu untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Yuk, jika tidak keberatan, jumpai kanan kirinya, berikan salaman dan senyuman manis. Katakan Tuhan Yesus mengasihi.
sukacita, kita beri tepuk tangan berikan lagi bagi Dia. Haleluya. Api kemuliaan yang tercurah bagi kita, amin. Haleluya. Kita pujiannya, api kemuliaan-Mu tercurah dari surga. Hey. Kita siapkan hati kita sore hari untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan sanggup mengubahkan setiap kita. Mari kita tundukkan hati kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih akan kebaikan-Mu bagi setiap kami.
Kami bersyukur, berterima kasih. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah mengingkari janji. Engkau Tuhan yang benar, dahulu sekarang sampai selama-lamanya janji-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya sebagai rasa syukur kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah firman yang hidup, sebab Engkau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, ada kegerakan roh Allah terjadi di tengah-tengah kami. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman-Mu Tuhan mengajarkan kami, mengingatkan kami lagi sore hari ini, untuk kami lebih lagi melekat kepada-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita mau pujian ini dengan segenap hati. Kata, satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan senang hati, dengan senang jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
surga, kami tahu Tuhan, bahwa kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu dalam, tidak terhingga. Kami mau juga memiliki kasih yang sama dengan Engkau itu. Sekalipun seringkali kami gagal, kami tidak dapat mengasihi Engkau Tuhan lebih dalam. Di hari ini Tuhan kami berdoa, berikan kami kasih-Mu Tuhan. Taruh dalam hati kami kasih-Mu, supaya kami dapat mengasihi Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dari apapun, lebih dari siapapun, dan apapun yang terjadi Tuhan. Bagaimanapun keadaan kami mau terus mengasihi Engkau dan lebih dalam lagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu untuk belajar firman-Mu, supaya kami semakin mengerti, memahami akan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami lebih dalam lagi Tuhan dapat mengasihi Engkau Tuhan. Setelah kami lebih mengerti, lebih memahami akan kehendak rencana-Mu, akan pribadi-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan melalui firman. Kami siap diberkati, kami siap diajar, dipulihkan Tuhan oleh karena firman. Demi nama Yesus saya berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hari ini kita sudah memasuki bulan yang ke-10. Kemarin kita memperingati hari jadi TNI ya. Tapi di sini kedengaran nggak pesawat lewat? Enggak ya? Kedengaran nggak? Kalau di Jakarta kedengaran banget. Waktu pas ya saya juga lagi rapat gitu, terus wah berisik banget. Ini saya telepon anggap gitu kan supaya jangan lewat di atas gedung yang sedang saya meeting gitu kan. Tapi nggak angkat gitu kan, karena nomornya salah ya. Dan hari ini kita merayakan sebetulnya ulang tahun Gereja Bethel Indonesia, tepat hari ini 6 Oktober tahun 1970 berdiri GBI, yang ya sebagai foundernya adalah Bapak H.L. Sendu atau Om Ho yang bisa dipanggil. Berarti GBI sudah 54 tahun, lebih tua dari saya. Saya 51, lahir tahun 73. Nah, ada nggak tayangannya? Belum saya kasih ya. Karena tadi pagi di Rosi saya dapat tayangannya, ucapan selamat. Jadi GBI itu selama 34 tahun. Atau coba, saya panggil istri saya ngomong, ada apa namanya HP-nya dicari yang ulang tahun di Roma, nanti kirim ke Denny atau coba deh nanti kita tayangin supaya kita tahu sedikit sejarah mengenai GBI dan perkembangan GBI. Jadi kita semakin mengenal sinode kita ya dari bawah GBI, supaya kita semakin bersemangat. Hari ini saya membawakan tema khotbah melekat kepada Allah. Ya, kita tahu hari-hari belakangan ini keadaan semakin tidak baik. Semakin tidak baik. Ya, kita lihat di berita-berita baik di sosmed, di TV, ya pembunuhan, pemerkosaan yang begitu keji dan dilakukan oleh bukan lagi orang dewasa, tapi pemuda, remaja, sampai anak-anak sudah melakukan. Artinya apa?
Artinya dosa kejahatan yang dulu biasanya dilakukan orang-orang dewasa, sekarang sudah dilakukan oleh remaja dan bahkan anak-anak. Artinya mengalami degradasi, penurunan kualitas. Kejahatan dijadikan sebagai warisan, sehingga akhirnya keturunan demi keturunan menjadi jahat dan semakin jahat. Ya, tadi di di mobil sempat cerita sedikit mengenai apa yang terjadi di Hollywood ya. Ada yang tahu beritanya? Ada yang tahu? Begitu dalam tanda kutip mengesankan kejadian dahsyat. Tapi satu hal ya, saya kan juga mengikuti. Ada sedikitlah kebanggaan buat artis kita yang namanya Agnes Mo. Kenapa? Karena waktu itu ketika dia ada di Hollywood, dia ditawarkan untuk ikut ke pesta itu, malah dia dijanjikan setengah jam dibayar 1 M. Tapi dia nggak mau dan dia selamat. Makanya ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya tuh sangat diberkati dan saya antusias untuk menyampaikannya pada Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya Bapak Ibu Saudara juga diberkati sama seperti saya diberkati. Nah, kita buka firman Tuhan yang dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudari, ayat yang genap. Judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Pasti kita sering mendengar atau bahkan sering membaca atau pernah membawakan khotbah ini. Ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Bapak Ibu, sudah carikan? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi perikop ini adalah rangkaian dari peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ya, ditangkap kemudian disalib. Tapi sebelumnya juga ada sebuah peristiwa ketika ya Yudas akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus dan para murid lainnya, dan kemudian ya kita tahu yang terjadi setelahnya. Nah, kita akan membahas, kita akan mempelajari, membedah ayat demi ayat. Next slide-nya. Ayat 1, Yesus berbicara mengenai pokok anggur yang benar. Dalam Perjanjian Lama, tanaman anggur adalah lambang dari Israel. Karena Perjanjian Lama itu fokusnya adalah bangsa Israel. Dan Perjanjian Lama itulah yang menjadi pegangan bangsa Israel sampai hari ini. Sebetulnya kita orang Kristen tidak fokus, tidak berpegang pada Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama itu semua sudah digenapi dalam Yesus. Mazmur 80 ayat 8 sampai 16, Yesaya 5 ayat 1 sampai 7, Yeremia 2 ayat 21, Hosea 10 ayat 1, nanti bisa baca di rumah, silakan dicatat. Nah, dalam hal ini Yesus menegaskan, akulah pokok anggur yang benar. Kan pokok anggur melambangkan bangsa Israel. Bahwa Yesus adalah manusia atau orang Israel yang ideal.
Jadi Yesus berani menyatakan dirinya bahwa ia adalah orang Israel yang ideal. Nanti bahannya saya share di grup, nanti bisa di-share lagi. Karena dari tadi saya jadi terbawa pas foto kan, bahasa mau gaya gitu kan. Dikira saya foto gitu kan. Nah, Yesus menegaskan bahwa dia adalah manusia atau orang Israel yang ideal, yang benar. Kenapa? Karena semua orang Israel itu nggak benar. Bayangin, seorang pribadi manusia berani menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang paling benar, orang yang ideal, yang jadi role model, orang yang seperti apa yang Allah kenal. Ada nggak di antara kita yang berani berkata, saya adalah manusia yang ideal, saya adalah manusia yang paling benar, saya adalah manusia yang sudah seperti apa yang Allah kenal. Tapi Yesus berani mengatakan. Dan kemudian Yesus berkata, dan Bapakkulah pengusahanya. Yesus menjadi pokok anggur dan Bapaknya kata sebagai pengusahanya atau pemilik. Ini menegaskan atau menggambarkan hubungan yang intim antara Yesus dengan Bapaknya dan sekaligus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Artinya Yesus mengumpamakan dia sebagai pokok anggur yang benar, Bapaknya pengusahanya, pemiliknya. Pohon anggur kan gak bisa berbuat apa-apa. Pohon anggur hanya menerima apa yang pemilik kerjakan, lakukan. Ini menunjukkan bahwa Yesus punya hubungan yang intim dan ketaatan pada Bapa. Next. Ayat kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong. 2 minggu lalu Pastor Taufik khotbah di sini. Dia berbicara begini. Banyak orang Kristen hanya fokus kepada pertumbuhan. Dan banyak orang Kristen pindah-pindah gereja. Dengan alasan apa? Di gereja itu saya nggak bertumbuh. Padahal Tuhan menuntut untuk setiap orang Kristen bukan hanya bertumbuh, tapi apa? Berbuah. Kalau cuma bertumbuh, ada ayat firman Tuhan dalam Injil. Yang pertama begini, Tuhan Yesus berikan perumpamaan seperti pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah pohon kebun anggur dan tidak berbuah. Satu keanehan, pohon ara tumbuh di tengah-tengah pohon anggur. Lalu tuannya berkata kepada pengelola, itu pohon ara tumbuh, nggak berbuah, potong aja, percuma dia hidup. Lalu si pengelola bilang, Tuan, tunggu 1 tahun. Kalau mau tidak berbuah, potong. Artinya, kalau orang Kristen nggak berbuah, potong. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus berjalan lapar di siang hari, Tuhan Yesus melihat pohon ara di pinggir jalan. Nah, ini yang benar. Pohon ara biasanya tumbuh di pinggir jalan. Nah, Tuhan Yesus mau ambil sesuatu untuk dimakan. Kalau ada yang dimakan. Tapi waktu Yesus cari, dia tidak menemukan apapun untuk dimakan. Karena Alkitab mencatat bahwa memang hari itu atau saat itu belum musim berbuah. Tuhan Yesus ngapain? Tuhan Yesus nyari bakal buah. Karena 2-3 bulan lagi musim berbuah, pohon ara itu akan mengeluarkan bakal buah. Nah, kalau pohon ini 2-3 bulan menjelang panen, dia tidak mengeluarkan bakal buah, dapat dipastikan bahwa pohon ini tidak akan berbuah. Lalu Tuhan Yesus mengutuk pohon ini sampai akhir pohon ini mati dan kering. Bayangin, kalau orang Kristen nggak berbuah, dipotong, dikutuk, dan dibakar. Karena percuma dia hidup. Makanya jangan mengejar pertumbuhan saja, tapi kejarlah untuk berbuah. Next. Balik lagi.
Nah, konteks ini mengungkapkan bahwa Yesus sedang berbicara mengenai pengkhianatan Yudas. Coba Yohanes 13 ayat 10. Yohanes 13 ayat 10. Demikian firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Maksudnya tidak semua ini bukan bagian tubuhnya, kan kamu sudah bersih semuanya dari kepala sampai kaki. Tapi belum semua dari kamu bersih. Artinya apa? Yesus berbicara pada para murid bahwa ada di antara kamu yang kotor hatinya, yang tidak bersih hatinya. Makanya begini, kita harus punya hati nurani yang tulus dan murni. Kita jangan punya hati nurani yang kotor. Kenapa? Kalau kita punya hati nurani yang kotor, pasti suatu hari nanti kita akan berkhianat. Kita akan meninggalkan iman kita. Karena hati kita kotor, sama seperti Yudas yang pada akhirnya berkhianat. Balik lagi. Juga berbicara mengenai murid-murid palsu. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66, Yohanes 2 ayat 23 sampai 25, Yohanes 8 ayat 30 sampai 47. Ini berbicara mengenai murid palsu. Salah satunya dalam Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 itu berbicara ketika Yesus berkata keras kepada para murid, ya, minum darahku dan makan dagingku. Lalu para murid berkata perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Maksudnya memahaminya. Lalu banyak murid-murid meninggalkan Yesus. Tinggal yang 12 murid. Sebelum waktu itu Yudas berkhianat. Bayangin, level murid aja bisa pergi meninggalkan Yesus. Apalagi level yang cuma ikut-ikutan. Apalagi level murid atau yang ikut-ikutan dan hatinya kotor. Wah. Next. Ayat 3. Kamu memang sudah bersih. Konteks ini mengacu kepada pemuridan yang benar. Istilah sudah di sini ditekankan kepada 11 murid yang masih mengikut Yesus. Yudas sudah pergi. Yudas sudah meninggalkan Yesus. Dengan keyakinan atas posisi dan status mereka dalam Kristus. Artinya terus menunjuk pada para murid bahwa kalian sekalipun para murid-murid masih punya pikiran yang gak baik, karena mereka punya pengharapan Yesus sebagai Mesias politik, tapi hati mereka Tuhan Yesus melihat masih bersih. Sehingga Pak Yesus berkata kepada mereka, menyatakan bahwa mereka bersih, karena status mereka masih sebagai murid. Next. Ayat 4. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Nah, bagian ini dalam menekankan pada ketekunan dari orang-orang kudus yang sejati. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Jadi orang kudus harusnya selalu tinggal dalam diri Yesus dan Yesus tinggal dalam diri orang itu. Ini berbicara juga masalah keselamatan sejati, mencakup respons awal dan terus-menerus. Keselamatan sejati itu berbicara mengenai respon di awal dan terus menerus. Artinya begini, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita menjadi percaya, kita bertobat, kita menerima Tuhan Yesus, pada waktu itu kita punya respon yang baik. Tapi respon ini harus terus menerus. Nggak cuma kemudian kita menerima Kristus, kita bertobat, kita jadi baik setahun. Tahun kedua, ketiga, kita jahat lagi. Atau kita tahun ini baik, tahun depan gak baik. Bulan ini baik, bulan depan gak baik. Minggu ini baik, minggu depan gak baik. Hari ini baik, hari depan gak baik.
Jam ini baik, sejam berikutnya nggak baik. Sampai menit, sampai detik. Artinya nggak ada kebaikan kalau sampai detik. Ya terus. Kebenaran ini sering kali diabaikan dalam antusiasme akan jaminan keselamatan bahwa sekali selamat tetap selamat. Ajaran Hyper Grace yang mengajarkan begini, ketika orang percaya dan menerima Kristus, maka dia akan peroleh keselamatan pada hari itu sampai ke depannya. Meskipun setelahnya orang ini berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat dosa, berbuat jahat, berbuat dosa. Tapi karena pada awalnya dia sudah menerima Kristus, percaya Kristus, maka dia akan tetap selamat. Ya begitu. Ini ajaran yang salah. Padahal jaminan keselamatan terkait dengan ketekunan dalam iman, gaya hidup pertobatan, ketaatan yang berkelanjutan dan menghasilkan buah. Sampai menghasilkan buah. Bukan hanya bertumbuh. Bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah, dipotong, ditebang. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Ini menunjukkan prioritas dari ketetapan ilahi supaya setiap pribadi melekat atau intim dengan Allah agar dapat berbuah. Artinya syarat utama untuk setiap kita orang Kristen berbuah adalah kita harus melekat kepada Allah setiap hari, setiap saat, setiap detik. Itu syarat utama untuk kita bisa berbuah. Next. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Ini menunjukkan bahwa, ayat 5 ya, menunjukkan bahwa persekutuan yang terus menerus adalah sumber dari buah yang terus menerus. Ketika kita intim, ketika kita melekat, ketika kita dekat dengan Allah, setiap hari kita datang kepada Allah, setiap hari kita berdoa, setiap hari kita mendengar firman Tuhan, setiap hari kita melakukan kehendak dan rencana Allah, setiap kali kita hidup dalam firman Allah, setiap hari kita hidup dalam kasih Allah dan mempraktekkan kasih Allah, maka buah itu akan terus menerus. Kita akan terus menerus berbuah. Buah menunjukkan pada pikiran, perkataan, sikap, perbuatan atau tindakan dari orang beriman serta hasil pekerjaan. Maksudnya apa? Pelayanan atau apapun yang jadi kerjaan. Ibadah di sini materia. Maksudnya apa? Kita bekerja, kita melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi buat diri kita maupun untuk orang lain. Jadi buah daripada orang beriman itu pikirannya baik, perkataannya baik, sikapnya baik, tindakannya baik, apa yang dia kerjakan mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita nggak lengkap itu, kita belum menunjukkan buah yang baik. Pikiran baik, perkataan baik, sikap baik, tindakan baik. Tapi kalau apa yang kita kerjakan tidak membawa kebaikan buat diri kita dan orang lain, buahnya nggak baik. Ada orang bisa baik di luar Kristus, sopan, ramah, suka memberi, suka menolong. Itu yang dinamakan dengan orang. Kalau kita kan salah. Nah, terus kita yang mengaku percaya, terima Yesus, yang mengaku sebagai orang Kristen, kelakuan kita tidak lebih baik atau bahkan lebih buruk daripada orang yang tidak percaya Yesus. Aduh, itu terbalik. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah suatu peringatan yang keras. Ini adalah pernyataan negatif dari suatu kebenaran. Di luar aku, di luar Yesus, ketika kita tidak menempel, kita tidak melekat, kita tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus dalam kita, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Pak, tapi banyak orang Pak yang nggak percaya Yesus, atau yang percaya Yesus tapi nggak sungguh-sungguh hidupnya. Mereka berhasil, sukses, baik dalam karirnya, baik dalam usahanya, baik dalam pelayanannya, baik dalam keluarga dan segala macam. Artinya orang itu berbuat di luar Kristus, dan perbuatan ini
tidak dasarnya pada kebenaran Kristus. Tapi apa? Kebenaran diri sendiri, dunia, atau kuasa kegelapan. Makanya jangan pernah iri, apalagi sampai apa ya, bersungut-sungut, dengki ya. Dengki itu lebih daripada iri. Kalau iri itu cuma, oh dia lebih kaya dari gue ya, begitu aja. Ini kalau udah mulai dengki, udah mulai, akhirnya apa? Fitnah orang itu. Ketika orang di luar lain, apa di luar Kristus, ketika orang yang tidak sungguh hidup yang berhasil, kita jangan iri. Artinya apa? Dia berbuat menurut dirinya sendiri, menurut dunia, atau kuasa kegelapan atau setan. Karena di luar Kristus kita tidak berbuat apa-apa. Artinya begini, ketika kita tidak melekat kepada Kristus, apa yang kita berbuat itu tidak diperhitungkan oleh Allah. Ingat, ketika kita di luar Kristus, ketika kita tidak menempel, ketika kita tidak intim dengan Tuhan, dengan Allah dalam Kristus, maka apapun yang kita kerjakan yang sepertinya pun juga baik, itu tidak diperhitungkan. Atas dasar apa kita berbuat kebaikan? Kalau kita tidak menempel pada Kristus, legalitasnya apa? Next. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal atau melekat di dalam aku, ia dibuang keluar, bahkan dibakar. Konteksnya adalah begini. Kayu anggur, pernah lihat pohon anggur? Atau ada yang punya pohon anggur? Pak, saya lihat tahu anggur Pak, tapi dalam botol gitu. Bukan anggur, bukan pohon anggur. Itu wine. Memabukan. Tapi saya minum satu botol nggak mabuk Pak gitu kan. Ya, kebanyakan. Bagi-bagi dong. Nah, pernah lihat pohon anggur? Itu batangnya, ya, itu nggak ada gunanya. Orang nggak mungkin ngambil nyari ranting-ranting anggur, pohon anggur, kayu anggur, lalu dia kumpulin di rumah untuk dia masak. Kenapa? Karena ranting pohon anggur itu cuma kecil dan dia dibakar gak lama hilang. Bayangin kita masak air, bayangin kita masak Indomie, kita masak nasi goreng pakai korek api. Kita tungguin. Mau satu box korek api buat nyalain, ya 1 menit habis. Jadi gak ada gunanya. Dibuang, dibakar maksudnya apa? Supaya gak jadi kotoran, dibakar aja selesai habis. Itu gambaran orang yang tidak tinggal, tidak melekat dalam Kristus, yang pasti gak berbuah. Maka dia akan dibuang dan dibakar. Jadi juga merujuk kepada Yudas dan kepada orang Israel atau orang kebanyakan, sampai kepada orang-orang zaman sekarang yang memiliki iman yang palsu. Sering menyebut Yesus, sering ya memuji Yesus, tapi padahal dia tidak menempel. Bagaimana Pak? Nanti kita akan terus belajar. Next. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, ini perkataan Yesus. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Sebelumnya terus berkata begini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Tapi kalimat kedua ini Yesus mengatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Yesus sedang menunjukkan penggambaran dari dirinya sebagai firman yang tinggal di dalam diri setiap manusia. Apa itu firman? Firman Allah adalah setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan Alkitab ini berisi mengenai firman Tuhan, perkataan Allah. Makanya baca, makanya pelajari, renungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Jangan pagi, siang, sore, malam bacanya komik. Pagi, siang, sore, malam main PlayStation atau game
apapun gamesnya. Tapi Pak, kan ada Pak anak muda yang cuma baca komik dan main games, bisa tuh jadi wakil presiden. Saya baru baca YouTube-nya soalnya, nonton YouTube-nya. Ya itu urusan lain lah. Yesus menyatakan Bapa dan demikian juga pengajaran-pengajarannya. Hal ini menunjukkan bahwa Injil merupakan suatu pribadi sekaligus kabar baik. Jadi Injil itu kan berisi firman Allah. Artinya Injil itu adalah Kristus. Jadi ketika kita memberitakan Injil, memang kita sedang memberitakan Kristus. Karena Injil isinya adalah tentang Kristus. Dan Injil itu sendiri adalah firman Allah. Dan firman Allah itu adalah Kristus sendiri. Pada mulanya adalah firman. Dan firman menjadi manusia. Bersatu. Artinya ketika kita membaca firman Tuhan, sekalipun kita membaca, itu kita sedang mendengarkan Allah berbicara. Makanya jangan remehkan baca Alkitab. Jika seorang tinggal dalam Dia, dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal dalam orang itu, maka pasti pola pikir dan kehendak orang itu selaras dengan Allah. Nah ini ketika Yesus berkata begini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 7 kan ada perkataan Yesus demikian. Setelah tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Kenapa? Karena setiap orang yang tinggal dalam Kristus dan firman-Nya tinggal dalam kita, orang ini pasti memiliki pola pikir dan kehendak yang selaras dengan pola pikir dan kehendak Allah. Sehingga apapun yang dia minta pasti berkenan dan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Itulah doa orang benar. Besar kuasanya. Bukan doanya yang besar kuasanya, tapi doa yang diangkat oleh orang yang benar. Kenapa doa kita tidak terjawab? Kenapa doa kita banyak tidak terjawab? Karena kita belum menjadi orang benar. Atau orang saleh lah, orang yang berusaha benar. Yang kedua, karena apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Kenapa? Karena kita tidak mengerti, tidak tahu kehendak dan rencana Allah. Kenapa? Karena kita tidak menempel kepada Allah. Sehingga pola pikir kita tidak selaras dengan pola pikir Allah. Kehendak kita tidak selaras dengan kehendak Allah. Makanya doa kita tidak sampai, tidak didengar, tidak dijawab oleh Allah. Tapi ketika kita pola pikir kita, kehendak kita, pikiran perasaan kehendak kita selaras dengan Allah, doa kita pasti sesuai dengan kehendak dan rencana Allah, pasti dikabulkan. Bukan doa yang untuk diri sendiri. Memang ada kalanya kita berdoa untuk diri sendiri yang sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Apa contohnya? Tuhan, berikan saya kasih. Tuhan, berikan saya hati. Tuhan, jadikan saya menjadi seperti kehendak rencana. Tuhan, pakai saya menjadi alat kerajaan-Mu. Tuhan, semua yang menjadi kehendak Allah untuk kita. Tuhan, kenapa? Tapi sekali kita berdoa, Tuhan, apalah. Yang ujung-ujungnya adalah kebutuhan. Yang parah lagi, keinginan. Yang lebih parah lagi, pride kita. Kita berdoa untuk pride kita. Untuk kebanggaan kita. Mobil mewah, rumah mewah, jam mewah, dan segala macam yang buat kebanggaan kita. Atau kita berdoa, bukan pride, untuk keinginan. Doanya tiap hari, Tuhan, kasih saya rezeki supaya saya bisa jalan-jalan, memilih sana sini, supaya saya bisa belanja ini itu, supaya saya bisa tiap hari ada paket datang ke rumah saya, gitu kan. Kalau tiap hari itu, terus terang aja hampir tiap hari paket itu datang ke rumah saya. Tahu yang pesan siapa kan? Tapi untungnya murah-murah. Kenapa? Karena saya melihat begini, oh iya, apa yang menjadi daftar belanjaan yang mesti dibeli itu sekarang lewat paket. Sekarang online kan? Online. Saya lebih senang semuanya, jadi nggak usah pergi udah butuh waktu.
butuh effort lah. Belum lagi kalau macet, cari parkir, jalan, belum lagi kalau panas, kalau hujan, belum lagi mesti jajan, makan segala macam. Kalau paket kan tinggal nunggu, bayar cek sampai. Tapi hati-hati, jangan asal-asalan. Kayak ada di YouTube, paket datang, anak yang beli HP 2 juta, orang tua nggak sanggup bayar sampai anaknya nangis. Nih, aduh bapak mati nih, mak mati nih kan. Anaknya nangis maaf gitu kan. Seperti itu. Makanya ada di HP jangan tinggal sembarangan. Nanti anak kita tidak pesen lagi, ya kan? iPhone yang paling terbaru gitu kan. Wah. Next, ayat 8. Bapakku dipermuliakan. Yesus berkata demikian. Kehidupan serupa Kristus dari orang-orang percaya membawa kemuliaan bagi Allah dan membuktikan bahwa mereka adalah murid-murid sejati. Bapa dipermuliakan dalam pekerjaan anak dan sekarang dalam pekerjaan orang percaya. Makanya buah berbicara pikiran, perkataan, sikap, tindakan, dan pekerjaan. Pekerjaan ini bukan cuma berbicara masalah pelayanan, tapi apa yang kita kerjakan sehari-hari, baik di rumah, di kantor, di jalan, apapun itu. Kalau kita melekat kepada Allah, semua yang mendatangkan kebaikan buat diri kita dan orang lain. Ketika kita berbuah manis, saya cerita lagi deh. Mungkin ada yang pernah mendengar atau sudah lupa, tapi dengar lagi deh. Karena saya cukup bagus kalau cerita. Dulu kami kontrak rumah di Bandung. Itu di namanya Komplek Armindo, Cijerah, Melok Asih. Itu masuk Bandung Coret. Kenapa? Karena perbatasan dengan Cimahi. Kami tinggal di sana kurang lebih 2,5 tahun. Rumahnya cukup besar, 225 meter. Terus kemudian halamannya juga besar, tapi di pojok dan di pinggir itu ada pohon mangga. Apa? Harum manis ya? Harum manis. Kami di sana 2 kali atau 3 kali ngalamin. 2 kali ngalamin. Pohon itu berbuah. Buahnya banyak. Buahnya gede-gede. Itu mangga kalau dikiloin 1 kilo bisa 2 ya. Gede banget. Harum. Ketika dibuka, warnanya kuning keemasan. Rasanya manis. Yang kita makan, itu namanya air liur bisa manis. Wah, apalagi dikasih susu, apalagi dikasih madu. Itu buahnya itu kering, tapi manis. Dan tahu nggak? Sekali berbuah, dia bisa berbuah 210 buah sekali panen. Kita ngitungin berapa buah. Karena saya orangnya cukup detail. Hitungin sampai begini. Kita ambil sudah sekitar 140 buah. Ya. Terus kemudian waktu kami ke Jakarta, saya bilang kepada bendahara RT ya waktu itu ya, sebelah rumah ya. Memang ada kebiasaan. Tuan rumah ada bilang, Pak nanti bagi-bagi ke tetangga ya. Daripada saya ambil, saya bagi-bagi, saya bilang ke bendahara RT, Pak, ini kan saya mau ke Jakarta. Nanti bilang aja warga, boleh ambil mangga saya. Tapi yang di luar, Pak. Jangan yang masuk ke dalam, apalagi naik genteng, nanti bocor. Yang di luar. Nah, waktu kami pulang, saya tanya, Pak, kemarin ada berapa? 8 mangga. Dan ketika saya naik genteng di ujung, masih ada tersisa 10. 140 tambah 80, bos 20, bos 30. Itu gede-gede. 1 kilo isinya 2. Manis-manis. 2 tahun. Waktu saya pindah ke Jakarta, pengen saya bawa tuh pohon. Tapi susah bawanya. Mau tanam. Tapi kalau kita tanam, sekarang sudah berbuah ya. Karena itu kan tahun 2006 sampai 2010 kami di sana. 14 tahun yang lalu. Sayang saya nggak mau saya nggak tanam bijinya di sini. Nah itu artinya berbuah. Buah kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Orang bisa merasakan manis.
kasih Tuhan melalui hidup kita. Sehingga orang bisa memuliakan Bapa kita, memuliakan Allah kita. Karena apa? Karena mereka sudah menikmati buah dari iman kita. Next. Yohanes 17, kalau kita baca perikop berikutnya, berisi doa Yesus untuk murid-muridnya supaya supaya tetap hidup di dalam atau melekat kepada Yesus. Yang berarti, jadi Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya Tuhan Allah Bapa di surga itu menjaga hidup daripada murid-murid. Supaya murid-muridnya dapat tetap hidup di dalam Dia. Dan artinya apa? Artinya untuk kita tetap hidup melekat kepada Yesus atau kepada Allah adalah karena Allah sendiri yang melakukan. Dan kita merespon. Karena apa? Karena kita nggak bisa dengan kita berbuat apapun. Kita mengusahakan apapun. Allah yang membuat kita bisa hidup benar. Allah yang bisa membuat hidup kita tetap benar, tetap ada dalam Kristus. Kita merespon. Kita nggak punya daya upaya. Kalau hari ini, saya, Bapak Ibu Saudara, masih bisa jadi orang Kristen yang baik, masih bisa berbuat baik, masih punya kasih, masih bisa berbuah, orang banyak diberkati. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita yang mengusahakannya, tapi Tuhan yang membuat kita bisa demikian. Kenapa? Karena kita menempel kepada Allah. Makanya jangan ada yang sombong. Yesus harus menjadi fokus dan tujuan hidup kita. Bukan kita malah memperalat atau memanfaatkan Yesus untuk tujuan kita di bumi dan di surga. Maksudnya apa? Kita seringkali berdoa mengatasnamakan Yesus semuanya, tapi padahal untuk kepentingan kita sendiri. Kita mencari untung dari Yesus. Banyak perkara, banyak hal. Ya kalau saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, banyak orang-orang yang mencari-cari jadwal khotbah untuk dapat persembahan kasih. Saya pernah kok di WA sama orang yang saya tidak terlalu kenal. Pak, kapan saya diundang lagi Pak di gereja Bapak? Pak, kapan Pak? Ada teman-teman undang gue dong. Ini dong. Kemarin waktu hari Jumat saya mengadakan kelas round table Beyond Success, karena saya juga baru mengikuti round table ini. Beyond Success itu dari John C. Maxwell. Terima sertifikat 8 minggu pertemuan, seminggu sekali pertemuan 2-3 jam. Kita membahas, ada pengajaran yang kita bahas. Nanti yang lulus dapat sertifikat, dan ketika kita mengajar kita masuk. Waktu kita ikut sebagai peserta aja nama kita udah masuk tuh di John Maxwell Foundation. Terus kalau kita mengajar, kita naik lagi nih levelnya. Dari fasilitator bisa jadi kemudian naik lagi, master naik lagi sebagai multi player, dan terakhir yang paling tertinggi ada sebagai influencer. Kalau sudah jadi influencer, itu langsung diundang ke Amerika, ketemu makan semeja dengan John C. Maxwell. Nah, saya mengejar itu. Tapi mengejarnya bukan yang penting saya sampai. Dengan apa? Dengan saya mulai mengajar, buka kelas. Dan kelas ini bukan hanya untuk gereja, juga untuk sekuler, artinya untuk perusahaan-perusahaan. Dan ketika saya punya sertifikat ini, saya bisa dalam tanda kutip menawarkan atau menjual hal ini kepada perusahaan. Dan saya mulai pendekatan dengan teman saya. Saya bukan mengejar ke Amerikanya, tapi saya mengejar sebanyak orang bisa belajar hal ini, karena saya sangat berkati. Bonusnya, ya moga-moga saya bisa ke Amerika. Makan semeja dengan John C. Maxwell. Saya pun bahasa Inggris saya, AIU. Ya paling nanti kalau misalnya nggak nyampe, kita pakai bahasa Jawa aja deh.
Terus di surga apa maksudnya? Tujuan kita di surga? Maksudnya begini, kita punya iman pengen masuk surga aja. Hypergrace tadi itu percaya terima Yesus, tapi hidupnya tidak melekat, hidupnya tidak berkenan kepada Allah, hidupnya tidak seperti apa yang Allah kehendaki, Allah rancangkan. Hidupnya tidak benar, hidupnya jauh dari kasih Allah, malah hidupnya berbuat jahat terus, berdosa terus, lalu pengen masuk surga dengan alasan kan saya sudah percaya terima Yesus. Nggak bisa. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus melekat pada Kristus. Kalau kamu melekat pada Kristus, ini yang terjadi. Next. Manifestasi dari melekat kepada Allah. Yang pertama apa? Kita bisa mendengar, dan kita suka mendengar Allah berbicara. Kalau orang yang hidupnya melekat kepada Allah, orang itu bisa mendengar, dan orang itu suka mendengar Allah berbicara kepada dirinya. Allah berbicara kepada kita melalui 3 hal. Yang pertama, bisa saja Allah berbicara secara audible. Kita mendengar benar-benar secara nyata suara Allah ketika Allah berbicara pada kita. Seperti sekarang Bapak Ibu mendengar suara saya. Tapi saya nggak berani berkata ini suara Allah. Kenapa kalau saya berkata begitu? Nanti saya ditampar malaikat, makan cacing lagi, seperti Herodes. Tapi saya berbicara ini firman Tuhan. Orang yang juga melekat kepada Kristus, dia suka, dia bisa mendengar Allah berbicara. Pertama secara audible, tapi ini jarang terjadi. Tapi yang sering terjadi secara hati nurani. Impresi Allah berbicara melalui hati nurani kita. Makanya miliki hati nurani yang bersih supaya kita bisa mendengar Allah berbicara melalui hati nurani kita. Kalau kita nggak punya hati nurani yang bersih, kita nggak akan bisa mendengar Allah berbicara. Yang ketiga, yang paling mudah untuk kita bisa mendengar Allah berbicara kepada kita melalui firman. Baca Alkitab setiap hari, renungkan Alkitab pagi, siang, sore, malam. Ya, kapan kita bisa, kapan kita sempat, kita lakukan. Bahkan kita harus memberikan waktu khusus untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Mendengarkan Allah berbicara. Markus 9 ayat 7. Ini peristiwa ketika Tuhan Yesus ada di sebuah bukit, lalu kemudian dengan Petrus, Yakobus dan Yohanes, lalu kemudian muncullah Musa dan Elia dalam penglihatan murid-murid. Lalu ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku. Lalu dengarkanlah dia. Ada lagunya. This is my son, whom I love. This is my son, whom I love. With him will I am pleased. With him will I am pleased. Listen to him. Salah? Lupa ya. You gotta listen to him. Listen to him. Lagu apa namanya? Akapela. Mendengar, menyukai Allah berbicara. Yang kedua, setelah kita mendengar dan menyukai Allah berbicara, orang yang melekat kepada Tuhan pasti dia bisa mengerti akan suara Tuhan, akan firman Tuhan. Dia bisa mengerti. Coba buka Matius 13 ayat 11. Matius 11 ayat 13. Jawab Yesus kepadamu. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi pada mereka tidak. Kepada kamu, kepada kita yang melekat kepada Allah, diberi karunia untuk apa? Mengetahui rahasia kerajaan surga. Untuk mengerti firman Allah, memahami firman Allah. Yang ketiga, setelah kita bisa mendengar, kita suka mendengar dan kita mengerti firman Allah, maka yang ketiga adalah hidup kita dikuasai oleh Allah melalui rohnya. Nah sekarang tinggal di Roh Kudus. Ketika ada firman Tuhan yang berkata, maka penuhlah murid-murid dengan Roh Kudus. Penuh di sini artinya adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi orang yang kepenuhan Roh Kudus itu ciri utamanya bukan hanya berbahasa roh, bukan hanya bisa karunia-karunia roh, penglihatan, nubuatan, mukjizat, bahasa roh. Tapi yang paling penting, kepenuhan Roh Kudus dikuasai Roh Kudus. Artinya apa?
Orang ini sama seperti ketika seorang yang kerasukan roh jahat, tapi dikerasukan Roh Kudus. Orang yang kerasukan roh jahat hidupnya akan dikuasai kan oleh roh jahat kan? Dulu ada kan? Sakit pak, macan. Kenapa? Karena orang ini kerasukan macan. Gitu kan? Jadi kayak macan. Gitu kan? Prosesnya. Nah, jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang melekat dengan Allah, pasti hidupnya dikuasai oleh Roh, yaitu Roh Kudus. Sehingga apa? Gak ada lagi ambisi, gak ada lagi keinginan diri sendiri, gak ada lagi hal-hal yang mau dia kejar, dia capai untuk kesenangan dirinya sendiri. Bahkan boleh dibilang gak ada lagi free will ketika kita dikuasai oleh Roh. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti apa yang dimau oleh Roh. Seperti Paulus mengatakan, aku adalah tawanan Roh. Artinya tidak punya kebebasan lagi untuk dirinya sendiri. Jadi jangan kita berpatokan, kan manusia dikasih free will. Tahu gak akibatnya apa ketika manusia hidup dalam free will? Dosa. Ada yang Hawa diberi free will oleh Tuhan, yang pun dibatasi, tapi mereka akhirnya berdosa. Itu di Taman Eden. Nah ini di dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia terkutuk. Kalau kita menggunakan free will kita, kebebasan kita untuk bertindak, habislah kita dimakan dunia ini. Yang keempat, setelah kita dikuasai, maka kita akan digerakkan oleh Roh Kudus. Coba kita firmannya Matius 9 ayat 36. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasih. Dan Yesus melakukan. Lihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus digerakkan oleh dirinya sendiri, oleh Roh Kudus. Yesus sudah bersama satu. Nah kita digerakkan oleh apa? Ketika kita menempel kepada Allah, kita digerakkan oleh Allah, oleh Roh Kudus. Apapun yang kita kerjakan, semua itu memuliakan Bapa di surga. Karena kita digerakkan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus. Roh Kudus Bapa Yesus adalah satu. Makanya belajar mengenai Tritunggal. Karena saya baru dengar nih saksian dari jemaat punya saudara. Kemudian anaknya bertanya kepada bapaknya, pada emaknya, Pak, Tritunggal apa sih? Kok Allah kita seperti tiga orang? Apa ada tiga segala macam? Bapak ibu nggak ngerti. Lalu bapak ibu bilang apa? Coba tanya tetangga sebelah. Tetangga sebelah orang Muslim. Tanya. Akhirnya apa? Pulang-pulang. Dia sudah nyebut 2 kalimat. Orang tua bodoh. Ini kejadian baru loh terjadi. Jemaat sebagai saksinya. Nah setelah digerakkan, maka apa? Kita pasti berubah menjadi semakin serupa Kristus. Kalau kita buka 2 Korintus firman-Nya, di ayat yang begitu memberkati saya. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti berkati dengan ayat ini, firman Tuhan ini. 2 Korintus 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Setelah kita menempel kepada Allah, maka manifestasi yang terjadi untuk kita bisa dan suka mendengar suara Allah melalui firman. Yang kedua, kita mengerti, dapat mengerti. Karena kita ini diberi karunia untuk apa? Mengerti rahasia surga. Mengerti firman Tuhan. Yang ketiga, kita dikuasai oleh Roh. Bukan hanya berbahasa Roh. Berbahasa Roh bisa berjam-jam. Tapi baca firman, 5 menit aja sudah bosan. Berbuat baik, jarang-jarang, gak pernah. Yang ketiga, kita digerakkan, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan mendatangkan kebaikan dan memuliakan nama Allah. Yang terakhir, kita semakin jadi serupa dengan Kristus. Tahu cermin? Pernah bercermin? Pastilah sering. Termasuk bapak-bapaknya juga kan? Ketika kita bercermin, siapa yang kita lihat? Diri kita kan?
Tapi ketika kita menempel kepada Allah, kita mendengar, mengerti, dikuasai, digerakkan oleh Roh Allah, maka ketika kita bercermin, kita diubahkan. Yang ada di depan kita bukan dari kita lagi, tapi siapa? Kristus. Dan tadi Kristus menyetarakan dirinya dengan firman. Alkitab beri siapa? Firman Allah. Firman Kristus. Jadi ketika kita berkaca, seperti kita melihat Alkitab di depan kita, kemanapun kita pergi, Alkitab itu menjadi cermin, menjadi pedoman buat hidup kita. Sehingga apapun yang kita perkatakan, kita kerjakan, kita lakukan sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Sesuai dengan kehendak Allah. Kita sering berdoa untuk terjadinya revival, kebangkitan rohani, kebangunan rohani, pemulihan, pembaruan. Bahkan gereja kita berharap supaya gereja kita breakthrough, revival. Tapi hari ini saya mau bilang, revival, kebangkitan rohani bukan terjadi karena satu orang, bukan terjadi karena satu acara atau kegiatan. Jadi saya gak bisa membuat revival gereja ini. Yang bisa membuat revival adalah Allah sendiri. Jangan berpatokan kepada manusia. Dan syarat terjadinya revival adalah setiap pribadi kita melekat kepada Allah. Kita memiliki 5. Suka mendengar, bisa mendengar, mengerti, dikuasai, digerakkan menjadi sebuah Kristus. Sehingga setiap pribadi terjadi revival. Nah, kalau setiap pribadi bangkit, setiap pribadi, setiap jemaat yang saat ini dipulihkan, dibarui, gereja ini otomatis terjadi revival. Bukan karena hamba Tuhan yang hebat, khotbahnya, doanya, jatuh semua, terjadi revival. Bukan. Jadi revival ketika setiap pribadi melekat kepada Allah dan hidupnya berubah. Amin. Bapak saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sudah mendengar pengajaran firman Tuhan yang sudah keras mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, memulihkan kami, membangkitkan kami ya Tuhan. Kami sadar untuk kami selalu melekat pada Engkau. Karena ketika kami tidak melekat pada Engkau, kami akan dibuang, kami akan dibakar, kami akan dilupakan. Di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami butuh Engkau. Berikan kepada kami respon, supaya kami dapat merespon, untuk kami bisa selalu melekat kepada Engkau. Sehingga kami suka untuk mendengar firman-Mu. Kami mengerti, kami dapat mengerti. Karena kami diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Dan hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu. Hidup kami digerakkan oleh Roh. Dan kami semakin mengubahkan menjadi serupa dengan Engkau. Dan kebangkitan hidup, kebangkitan roh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar saya mau menerima perjamuan kudus daripada Engkau. Saat ini kami berdoa untuk roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Berkati, kuduskan, sucikan, supaya ketika kami makan dan minumnya, kami semakin dipersatukan, kami semakin diperdamaikan, kami semakin dibenarkan, kami semakin menempel, melekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari
roti yang adalah lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu saudari, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus. Mari kita makannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah Bapak Ibu saudari, anggur yang ada di tangan kita lambang dari darah Kristus? Mari dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur. Setiap pribadi datang kepada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan. Oleh karena kasih-Nya yang begitu besar, oleh karena karunia, anugerah-Nya yang begitu melimpah bagi kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami meninggikan nama-Mu dan ucapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup kami Tuhan selalu melekat kepada Engkau, supaya kami selalu dapat bisa mendengar akan firman, untuk kami dapat selalu mengerti akan firman Tuhan, untuk hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu ya Tuhan. Hidup kami digerakkan oleh Roh-Mu, dan hidup kami Tuhan semakin ubahkan menjadi serupa seperti Allah. Dan kami dapat menjadi berkat, terang dan garam bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus berdoa. Dapat syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat silakan kembali. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan pada sore hari ini. Sebelum kita membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, kembali kita tundukkan hati kita berdoa membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami telah memuji, menyembah, bahkan mendengarkan firman-Mu, hingga kami juga bersekutu Tuhan dalam sakaran perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan ada dalam kami ada dalam Tuhan. Pada sore hari ini kami percaya kami dibaharui, kami diubahkan, kami dibaharui pola pikir kami untuk kami memiliki hati yang rindu untuk terus melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu, dan kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan pujian sejati. Tiba saatnya Tuhan, sebagai rasa syukur kami di sore hari ini, kami percaya Engkau Jehovah Jireh Allah yang telah menyediakan
mencukupkan setiap kebutuhan kami. Maka sore hari ini kami kembalikan Tuhan melalui persembahan kami kepadamu sebagai rasa syukur kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau yang suci kuduskan, biarlah persembahan yang kami bawa di sore hari ini jadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi, dan nama Tuhan yang terus dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati setiap tangan-tangan yang membawa persembahan di sore hari ini dalam pekerjaan, usaha, studi, apapun yang dilakukan umat-Mu Tuhan, Kau Tuhan yang membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi. Mari setiap kita yang siap membawa terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum itu ada beberapa pengumuman. Dan yang pertama, terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kepala Sidang. Bagi setiap kami, doa kami dimanapun berada dalam pelayanan Tuhan memberkati, dipakai semakin luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan bagi jiwa dimenangkan. Dan yang kedua, pengumuman setiap hari Sabtu jam 17.00 waktu Indonesia Barat akan diadakan ibadah Youth and Teens. Jadi mari setiap anak-anak muda, remaja yang hadir sore hari ini untuk bersama-sama bergabung mengikuti ibadah pada hari Sabtu jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tempatnya nanti diinformasikan di grup yang sudah ada. Dan kita sama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu saja pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya akan bangkit berdiri kembali. Kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Di
kasih, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada sore hari ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu. Diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan, buat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, selamat sore, selamat hari ini.